Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke, balik lagi sama saya tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke, gimana sobat-sobat, kawan-kawan semua nih? Alhamdulillah ya, Lebaran sudah selesai. Dan yang kembali biasanya beraktivitas sudah mulai beraktivitas lagi. Dari sobat-sobat kalian semua, dari teman-teman kalian semua yang tadinya sudah liburan nih untuk berkumpul bersama keluarga karena kerjaannya libur, dan alhamdulillah sudah bisa berkumpul dengan keluarga sehingga teman-teman sekarang sudah mulai beraktivitas kembali. Oke, teman-teman, pada kesempatan video kali ini, sobat-sobat sekalian, saya mau ngasih motivasi atau ngasih kritik untuk teman-teman yang mengeluh baru saja kerja sudah mau resign. Oke, simak pembahasannya. Oke, teman-teman. Jadi sedikit cerita saja nih untuk teman-teman atau sobat-sobatku kalian yang baru pertama kali mau mengenal atau baru mau memulai proses sistemnya di dunia kerja. Itu tidak segampang membalikkan sebuah telapak tangan, teman-teman, atau sobat-sobatku kalian semua nih, ya. Jadi, kita yang baru, yang namanya baru mau memulai atau baru memasuki proses kerja, itu harus semuanya dialiri dengan proses dan tahapan, teman-teman. Nah, salah satu dari kemarin beberapa yang saya tahu dan saya survei di beberapa sosial media, banyak dari sobat-sobatku ini yang mengeluh karena pekerjaan yang saat ini sobat-sobatku ini lagi jalanin. Entah itu ada problem masalah, entah itu ada saling ngejek-mengejek, entah itu ada saling suka nggak suka, itu hal yang wajar, bro. Karena kalian ini baru mau mulai atau baru mau memasuki prosesnya. Kerja kalian ini akan seperti apa nanti ke depannya? Aspek kalian ini akan seperti apa nanti ke depannya? Jika kalian semua itu tidak ada yang namanya proses, tidak ada yang namanya tahapan, tanpa terkecuali kalian orang yang bijaksana, kalian yang orang yang pinter, berbahasa, dan berimajinasi. Tentunya mungkin kalian bisa langsung naik ke puncak. Tapi ini adalah proses kalian di awal. Atau bisa kita sebut dengan dari nolnya. Proses kalian ini akan kalian kejar ketika kalian ada kemampuan. Ketika kalian ada kemauan. Kemampuan dan kemauan dari diri kalian sendiri, teman-teman, tentunya ya. Nah, kemarin saya lihat di akun Facebook, di sosial media, ada yang mengatakan, "Pak, saya ingin resign aja dari kerjaan saya karena saya sudah tak lagi digunakan, Pak. Buat apa kerja kalau saya nggak digunakan?" Oke, kita jawab pertanyaan ini. Sekarang kita kritik atau kita ambil dari positifnya saja, teman-teman. Nah, ketika beliau mengatakan, "Pak, saya ingin resign saja karena saya sudah tak digunakan lagi di toko." Contohnya seperti itu misalkan. Nah, yang akan kalian ambil langkahnya itu seperti apa, teman-teman? Entah kalian akan melanjutkan resign karena kalian sudah tak sanggup lagi untuk bekerja, untuk menahan rasa sabar kalian ketika kalian diomelin, ketika kalian dimarah-marahin, ketika kalian dibego-begoin misalkan oleh atasan kalian. Nah, satu pertanyaan saya, apakah kalian akan mengeluh dan apakah kalian akan mengambil tindakan untuk resign dari kerjaan yang kalian saat ini kerjakan? No, teman-teman. Stop. Jangan ngambil tindakan seperti itu. Itu adalah tindakan yang menurut saya adalah salah. Kenapa yang saya bilang tindakan itu adalah salah? Karena kalian tidak berpikir secara 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan harus berpikir 10 kali.
Kenapa Bang? Kenapa sobat-sobatku? Saya ngasih tahu secara detailnya untuk berpikir terlebih dahulu. Yang pertama, susahnya nyari pekerjaan itu seperti apa bro? Harus dipikirkan kembali. Kedua, setelah kalian resign, belum tentu yang namanya kalian ataupun dari sobat-sobatku ini akan langsung mendapatkan pekerjaan. Apakah bisa? Bisa guys. Kalau itu pas lagi kebetulan saja. Itu pun kalian belum tahu prosesnya kerja di kerjaan yang baru ini itu akan baik atau tidak. Sama seperti dengan proses kerja kalian di awal tadi. Satu yang saya inginkan, ketika kalian salah, kalian merasakan yang namanya salah, udah kalian mengakui kesalahan, bukan pembelaan diri kalian, sehingga kalian itu merasa tidak salah. Sobat-sobatku jangan seperti itu ya. Ketika sobat-sobatku di sini merasakan proses kerjanya salah, ketika atasannya kalian menegur, ya sudah terima. Toh ini akan jadi pelajaran buat kalian nanti. Oh, gue kerja salah mulu nih. Harusnya gue berpikir secara positif. Agar kenapa? Agar kesalahan gue yang di awal tadi itu tidak terulang lagi. Sehingga atasan gue ini tidak akan memarahi gue gitu loh. Itu yang harus sobat-sobatku pikirkan ketika kalian merasakan salahnya di kerjaan. Bukan mengambil tindakan resign. Semata-mata kalian mengubah diri kalian ini egois. Jangan teman-teman. Karena orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang sukses tidak akan langsung naik ke atas. Tapi semuanya orang yang sukses, orang yang pintar dan sukses di dunia pekerjaan itu semuanya berawal dari nol. Tidak langsung naik, tidak langsung bisa semuanya tidak. Tapi semuanya butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya kerja keras, butuh yang namanya belajar, proses, tahapan, dan lain sebagainya. Bukan caranya kalian mengambil tindakan, langsung resign. No, saya bilang katakan salah. Karena tidak ada manfaatnya. Kalau kalian mengambil tindakan seperti itu, resign dari kerjaan tersebut, kalian belum tentu langsung mendapatkan pekerjaan sobat-sobatku di sini. Nah, kenapa saya bilang tadi ketika kalian salah, maulah mengakui kesalahan, bukan membela. Semata-mata kalian ini benar, semata-mata ini kalian salah. Jangan. Pak, oke, saya mau menghadap Bapak dan ngobrol secara dewasa. Saya tahu Pak, saya salah. Saya tahu Pak, saya nggak benar kerjanya. Dan saya tahu Pak, saya kurang dalam bekerja. Saya siap Pak menerima resikonya karena saya berbuat. Berarti di sini kita sudah katakan kalau orang yang tegas seperti itu berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Bukan membela atas dasar salahnya di situ dan kalian tidak mau mengakui kesalahan tersebut. Itu salah satunya contoh untuk kita buat pembelajaran nantinya teman-teman. Kalau sobat-sobatku di sini sudah bekerja dimanapun itu. Kerjaannya nggak enak, jalanin. Kerjaannya berat, jalanin. Kerjaannya ribet, jalanin. Semuanya dan semuanya proses kerjaan ini tidak ada yang namanya enak. Tanpa terkecuali kalian menjadi bosnya dan kalian membuka lowongan pekerjaan untuk sobat-sobatku yang lain. Tentunya mungkin saya katakan itu bisa jadi enak. Karena kalian sudah posisi menjadi bos, bukan menjadi bawahan, bukan menjadi karyawan. Itu salah satunya ketika kita prosesnya seperti apa dari nol, itu akan berasa teman-teman, serius. Contoh, dari saya mulai bekerja dari tukang cuci piring di restoran. Itu menurut saya kerjaan yang tidak harusnya saya kerjakan, saya kerjakan. Karena apa? Karena saya butuh yang namanya belajar. Karena butuh yang namanya proses. Karena butuh yang namanya tahapan. Ketika kita sudah melewati proses, ketika kita sudah melewati belajar, ketika kita sudah melewati tahapan, insya Allah ke depannya kita akan lebih paham lagi antara sistem dan kerjanya kita. Pada saat nanti kita akan melamar di perusahaan sebelumnya, ataupun di perusahaan yang akan kita lamar saat ini, itu kita sudah punya feel yang kuat.
oh, gue harus mempunyai pekerjaan yang lebih baik lagi, tanpa terkecuali itu ada proses dan prosedurnya di kerjaan kalian itu sangatlah fatal. Itu mungkin kalian harus mengambil tindakan. Salah satunya mungkin dari teman kalian ada yang curang, mungkin dari teman kalian ada yang cari muka. Stop, jangan ikutin seperti itu. Kalian kerja yang baik-baik saja. Jangan merasakan kalian punya potensi, punya kemampuan untuk cerdik dan cerdas untuk mencari muka. Stop, itu bakal tidak jadinya kalian hingga kalian ke depannya itu selalu membohongi orang dan selalu nyari muka dan selalu menjelekan orang di depan atasan kalian. Itulah teman-teman, ketika kalian pengen dapat kerja yang lebih baik, silahkan kalian telusuri dulu kerjaan ini dan jalani dulu. Jika kalian dikontrak 1 tahun, jalankan 1 tahun. Itu kata saya. Mau nggak baik, mau buruk, mau jelek kerjaan itu, jalanin. Karena apa? Hati kalian yang bekerja, bukan nafsu kalian. Ketika kalian bekerja lewat nafsu, tapi kalian tidak kerja lewat hati, saya katakan itu tidak akan menjamin kalian itu betah kerjanya. Tapi kalau kalian kerja lewat hati, tapi kalian berpikir positif, insya Allah kerja kalian itu akan nyaman saja. Tidak akan ada halangan hal suatu apapun. Karena semuanya adalah butuh proses. Bukan butuh apa-apa lagi selain dari kata proses, belajar, terus belajar, dan mau berusaha. Intinya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dan kritik mengenai jangan dulu resign sebelum kalian memahami proses alur pekerjaan yang seharusnya kalian kerjakan. Itulah teman-teman, seberapa sih saya kritik di sini ketika ada saya yang perkataannya yang kurang ataupun salah, saya minta maaf. Karena kita di sini sama-sama belajar, karena kita di sini sama-sama ingin berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik tanpa harus menjatuhkan orang. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan sobat-sobatku bantu subscribe, bantu like dan komen, dan bantu share agar kita sama-sama lagi nih ingin dibahasnya apa lagi, pembahasan apa lagi yang akan saya bahas. Jika kalian punya cerita, jika kalian punya misteri yang harus kita bahas di sini, maka kita bahas di sini dan sama-sama belajar. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di next video selanjutnya. Saya Nana Supriyatna undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini.